Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Asni Indrawati, NIM 1952112669. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai bisnis plan saya yang akan mendirikan sebuah warung yang kami beri nama Warung Rama atau Warung Rasa Rumah. Yang pertama itu ada analisis strategis, itu terdiri dari analisis internal. Yang pertama, kekuatan modal, seluruh dana yang diperlukan untuk membiayai semua keperluan, baik itu untuk biaya investasi maupun biaya operasionalnya, kami menggunakan 100% dari modal kami bersama, tanpa menggunakan modal dari pihak yang lainnya. Yang kedua, produksi atau operasional. Pasar Ramah cenderung memiliki pola produksi yang konstan untuk setiap bulannya, di mana jumlah produksinya dapat mencapai 167 porsi setiap bulannya dengan harga jual senilai 15.000 untuk tiap porsinya, di mana jam operasi mulai dari jam 5 pagi sampai jam 8 malam. Untuk SDM, ada pemilik yang akan mengendalikan dan mengawasi semua jalannya usaha, baik dari keuangan, pemasaran, sampai operasionalnya. Yang kedua, pelayan akan bertugas untuk melayani konsumen dan juga bertugas untuk bersih-bersih warung. Yang ketiga, ada koki, di mana tugas koki akan memasak segala menu yang tersedia dalam warung ini. Yang kedua, ada analisis eksternal, yang mana terdiri dari yang pertama analisis pelanggan, di mana semua kalangan masyarakat dari segala usia yang pada umumnya berdomisili di daerah Boyolali dan sekitarnya, dan karakteristik target pasar umumnya kalangan yang tidak sempat untuk masak atau makan di rumah. Yang kedua, ada analisis kompetitor, di mana Warung Rama ini dapat menyediakan 30 jenis menu yang berbeda dengan kualitas terbaik dengan jangkauan pasar yang luas, yaitu dengan memanfaatkan sosial media seperti GrabFood dan ShopeeFood, dan sistem pembayarannya dapat menggunakan QR code. Yang selanjutnya terdapat analisis pasar, itu terdiri dari segmentasi pasar, di mana semua kalangan masyarakat ini terdiri dari segala usia dan berdomisili di Boyolali. Yang kedua, ada target pasar atau targeting. Target pasar dari warung ini adalah semua kalangan yang tidak sempat untuk masak di rumah. Mengingat lokasinya yang dekat dengan pabrik, maka kebanyakan target pasar adalah para pekerja yang sibuk untuk bekerja dan tidak sempat untuk masak dan makan di rumah. Yang selanjutnya, posisi pasar. Warung yang tidak hanya menyediakan nasi dan lauk ini dapat berada di posisi pasar yang baik karena kami juga menyediakan soto ayam yang merupakan menu yang banyak disukai oleh konsumen. Selain itu, kami telah mengutamakan kenyamanan konsumen dengan memberikan pelayanan terbaik untuk pelanggan, dan Warung Rama ini juga memberikan harga yang terjangkau guna untuk memenuhi persaingan bisnis yang ketat. Yang selanjutnya terdapat analisis lingkungan, di mana ini ada yang pertama ada faktor ekonomi, di mana industri makanan dan minuman masih menjadi salah satu sektor industri yang ketat dan dapat menunjang manufaktur dan perekonomian nasional, di mana Warung Rama ini hadir untuk mengangkat pertumbuhan ekonomi tersebut dengan mengandalkan menu-menu khas daerah setempat, yaitu daerah Jawa. Yang kedua, ada faktor sosial dan budaya. Sebagai salah satu sektor industri makanan yang menjadi salah satu industri yang mampu mengandalkan makanan daerah secara luas, mengingat masyarakat Indonesia yang cenderung menyukai masakan rumahan karena tentunya lebih akrab dengan lidah orang Indonesia. Warung Ramah ini hadir dengan berbagai menu rumahan. Yang selanjutnya ada faktor teknologi, di mana faktor ini sangat memudahkan para pelaku industri untuk dapat memasarkan produknya ke platform digital, di mana kami juga menggunakan digital marketing atau e-commerce yang terdiri dari Gojek, Grab, dan Shopee, di mana sistem pembayarannya dapat dilakukan dengan menggunakan QR code atau kris, dan juga bisa dibayar secara cash ataupun tunai. Yang selanjutnya ada faktor hukum, di mana badan hukum kami merupakan badan perorangan, di mana akan bertanggung jawab sepenuhnya apabila terdapat resiko dalam kegiatan usaha kami. Yang kedua, ada perjanjian sewa menyewa, kami tidak melakukannya karena merupakan milik pribadi. Dan selanjutnya, surat izin tempat usaha, kami menggunakan sertifikat atau akta tanah. Lalu ada bukti pembayaran PBB terakhir dan akte pendirian yang akan diberikan oleh kepala desa atau lurah setempat, serta akan ada surat keterangan domisili usaha yang akan dikeluarkan oleh RT dan RW setempat yang
mana itu menandakan dari perizinan dari masyarakat sekitar. Selanjutnya ada surat izin usaha, kami akan menggunakan NPWP yang merupakan surat keterangan usaha yang dikeluarkan oleh dinas pajak setempat. Yang selanjutnya ada surat izin tempat usaha dan surat tanda rekanan, dan terakhir ada siup kecil. Untuk analisis yang selanjutnya adalah SWOT analisis. Itu terdiri dari yang pertama strike atau kekuatan, yaitu kami dapat menyediakan 30 jenis menu makanan yang berbeda. Yang kedua, akses informasi yang mudah dan luas. Yang ketiga, layanan pesan antar dapat dilakukan melalui e-commerce. Tempatnya yang strategis dan sistem pembayarannya yang mudah. Untuk weakness dan kelemahan kami adalah daya tahan makanan dan minuman kami tidak bertahan lama karena kami tidak menggunakan bahan pengawet. Untuk selanjutnya itu peluang dari usaha kami. Warung Ramah ini memiliki program promosi untuk setiap minggunya, sehingga informasi tersebut dapat diakses di sosial media seperti WA, Instagram, sampai dengan web. Untuk yang selanjutnya itu warung kami hadir di setiap platform pesanan antar makanan seperti GoFood, Grab, dan sampai dengan Shopee Food. Yang selanjutnya, kami memiliki cita rasa rumahan seperti pemilik nama warung kami, yaitu Warung Ramah Rasa Rumah, sehingga cocok dan tidak asing untuk lidah orang Indonesia. Yang terakhir ada kendala yang mungkin kami hadapi, yaitu sebagai warung makanan yang masih tergolong baru, sehingga kami perlu melakukan pemasaran yang lebih. Yang selanjutnya ada rencana pemasaran secara segmenting geografis, terletak di Jalan Sawahan, Ngemplak, Kabupaten Boyolali. Untuk demografisnya yaitu masyarakat semua kalangan usia yang berada di daerah Boyolali dan sekitarnya. Yang selanjutnya secara psikologis, kepribadian masyarakat yang gemar membeli makanan di luar dikarenakan lebih praktis, mudah, dan murah. Untuk selanjutnya ada targeting, di mana pasar merupakan salah satu hal penting yang diperhatikan. Jumlah ini mencakup seluruh kalangan masyarakat yang ada di daerah Boyolali dan sekitarnya. Untuk positioningnya, kami tidak hanya menyediakan nasi, tetapi juga lauk pauk yang terdiri dari 30 menu dan menyediakan berbagai jenis minuman sehat dan minuman saset. Untuk yang selanjutnya ada marketing mix. Produk yang kami sediakan, kami menyediakan 30 jenis menu makanan dan minuman yang merupakan makanan khas Jawa yang akan cocok untuk lidah orang Indonesia. Yang kedua, untuk promosinya, kami akan menggunakan promosi secara tradisional, yaitu dengan menggunakan promosi dari mulut ke mulut atau word of mouth. Dan untuk cara yang secara online-nya kami menggunakan bantuan sosial media seperti WA, Instagram, dan menggunakan fasilitas e-commerce yang telah tersedia seperti Shopee, GoFood, dan lain sebagainya. Untuk harganya kami terbilang cukup murah dan bersahabat karena harga lauk pauk dapat dibeli dengan mulai dari harga 1.000-an. Untuk selanjutnya, untuk posisi warung kami ada di Jalan Sawahan, Ngemplak, Kabupaten Boyolali. Dengan people, Warung Ramah ini akan merekrut orang-orang yang sudah terlatih dan dapat berkompetisi di bidangnya. Untuk prosesnya, Warung Ramah ini telah mengolah dan menyajikan bahan baku menjadi menu yang layak dengan menggunakan cara yang tradisional. Untuk physical evidence, Warung Ramah merupakan tempat makanan yang berlokasi di Boyolali. Maka untuk pengunjung yang berada di Warung Ramah, maka nikmatilah nuansa seperti rumahan dengan menu-menu yang spesial dengan fasilitas dan jaminan menu yang enak. Yang selanjutnya untuk rencana organisasi dan manajemen, identitas usahanya diberi nama Warung Ramah dengan nama pemilik Lailatur, Nafi'i, dan Naputri, dan saya sendiri Asni, dan bertempat di Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali. Untuk yang selanjutnya struktur organisasi, pemilik, ada pelayan, dan koki. Untuk jam kerjanya, Warung Ramah ini dimulai dari jam 5 pagi sampai jam 8 malam. Untuk sumber dana manusia dan job deskripsinya, pemilik telah mengendalikan dan mengawasi jalannya usaha dan mengelola keuangan. Sedangkan pelayan akan melayani konsumen dan membersihkan daerah warung. Sedangkan koki akan bertugas untuk memasak segala menu yang tersedia di warung ini. Untuk rencana produksinya, perencanaan bahan baku, terdapat bahan baku yang banyak seperti beras, kentang, telur, ayam, sayur-sayuran, ikan, dan berbagai jenis bahan bumbu-bumbu yang dibutuhkan.
serta kebutuhan minuman seperti jeruk, susu, gula, dan lain sebagainya. Untuk perlengkapan yang digunakan itu ada etalase, meja, kursi, piring, sendok, garpu, gelas, kompor, gas, wajan, penanak nasi, serta yang terakhir kami akan menggunakan freezer untuk dapat menyimpan bahan baku yang kami gunakan. Yang selanjutnya, teknologi yang kami gunakan, warung ramah ini masih menggunakan teknologi yang terbilang tradisional seperti dimasak secara manual, dan untuk sistem pembayarannya kami dapat menggunakan QR code atau QRIS dan juga dapat dilakukan secara tunai. Untuk perkiraan kapasitas produksinya, kira-kira kami dapat memproduksi sampai dengan 167 porsi dalam setiap harinya dengan harga jual 15.000 untuk tiap porsinya. Untuk proses produksinya, untuk makanan kami akan menyediakan bumbu-bumbu yang akan dibutuhkan terlebih dahulu. Setelah itu yang membutuhkan proses menggoreng, kami akan menggorengnya secara saat ada pesanan saja, karena kami ingin memberikan sajian makanan yang masih hangat. Dengan cara untuk menggorengnya yaitu dengan haluskan bumbu yang telah disiapkan terlebih dahulu dan dicampur menjadi satu. Setelah itu tuangkan air secukupnya. Setelah bumbu sudah siap, maka celupkan menu yang dipesan oleh pelanggan seperti ayam, ikan, tahu, tempe, dan lain sebagainya, dan goreng di dalam minyak panas, tunggu hingga matang, kemudian menu siap untuk disajikan. Dan kemudian untuk menu yang membutuhkan proses menumis seperti kangkung dan lain sebagainya, maka kami akan melakukan proses seperti potong cabai, bawang merah, bawang putih, dan lengkuas. Lalu siapkan minyak untuk menumis. Selanjutnya tuang air secukupnya, kemudian masukkan bahan utamanya dan tunggu hingga matang. Yang selanjutnya itu untuk proses minuman, kami akan menyediakannya. Siapkan bahan yang dibutuhkan, tuangkan air ke dalam gelas, tambahkan gula secukupnya. Apabila pesanan hangat, maka siapkan air panas, dan untuk pesanan dingin siapkan air dingin dan es batu. Sedangkan rencana keuangan, sumber dananya kami berasal dari membiayai semua keperluan ini berasal dari biaya pribadi atau 100% berasal dari modal kami bersama. Untuk rencana anggaran biayanya yaitu untuk biaya pembangunan dan renovasi 300 juta, untuk biaya peralatan 50 juta, jadi total investasinya adalah 350 juta. Lalu untuk modal kerja awalnya, kebutuhan kas awalnya 45 juta, kebutuhan bahan baku 1.500.000, biaya listrik 750, biaya gaji 3 juta, biaya transportasi 20, maka totalnya 50.550. Dan perkiraan omsetnya selama 1 hari itu 2.500.000, 1 bulan 75 juta, dan 1 tahun 900 juta. Untuk total biaya per bulannya, untuk biaya bahan baku, biaya listrik, gaji, dan transportasi, totalnya sekitar 48.770.000. Untuk labanya, perkiraannya adalah 26.230.000 dengan persentase 54%. Dengan BEP unitnya adalah 569 dengan BEP rupiah sekitar 8.535.000. Dan ada penilaian investasi di mana secara NPV diperoleh hasil 1.045.142.889 rupiah, dan itu lebih dari 0, maka bisnis ini bisa dikatakan layak. Selanjutnya dengan metode profitability index, yaitu dengan nilai 3,986 lebih dari 1, maka usaha investasi ini dibilang layak. Yang selanjutnya ada business model canvas, di mana customer segmennya konsumen berasal dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak sampai dengan dewasa, konsumen yang beringinan untuk menikmati makanan rumahan yang sehat dan murah. Untuk value proposition yaitu bahan baku yang berkualitas, yang masih fresh, dan bahan yang bergizi serta tanpa pengawet. Untuk channelnya yaitu untuk penjualan yang masih berada di rumah, mudah dijangkau karena tempatnya strategis. Untuk customer relationship, diskon yang minimal pembelian, dan bonus untuk pelanggan tetap. Yang selanjutnya ada revenue streams, pandangan utama dari hasil penjualan warung ramah dan hasil dari pemesanan catering. Untuk key activity, membeli bahan baku sendiri di pasar, pemilihan bahan baku yang berkualitas, serta bumbu yang sehat dan terhindar dari pengawet. Untuk key resource, pegawai, bagian produksi, dan pelayan. Untuk partnership yaitu pemasok bahan baku. Yang selanjutnya ada cost struktur yaitu biaya bahan baku, biaya produksi, pemasaran, dan operasi.
Berikut adalah presentasi dari saya mengenai bisnis plan saya. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.